Ibu kota negara yang bernama Nusantara akan berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Keputusan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur untuk pemerataan dan keadilan bangsa. Penduduk di IKN Kalimantan Timur tidak akan dibatasi hanya 2 juta jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami ucapkan kepada Pak Ubaidillah sebagai dosen pengampu mata kuliah demografi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A akan mempresentasikan mengenai pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap pembangunan, terutama di Kalimantan Timur. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Salwa Novia Rahma, dengan 3 digit NRP terakhir 016. Selanjutnya ada Aisyah Konita Syafa, dengan 3 digit NRP terakhir 052. Yang ketiga ada Johan Anggoro, dengan 3 digit NRP terakhir 076. Yang keempat ada Naila Zalfa Hamida dengan 3 digit NRP terakhir 079. Dan yang terakhir ada Siti Aisyah dengan 3 digit terakhir 088. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada latar belakang. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kependudukan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun ini. Pertumbuhan penduduk ini tidak terjadi secara alami, akan tetapi karena adanya migrasi masuk faktor pembangunan ibu kota Nusantara. Pertambahan penduduk ini membawa potensi dan juga tantangan. Di satu sisi, apabila jumlah penduduk ini meningkat, akan memperbesar tenaga kerja, memperbesar permintaan konsumsi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain juga akan memberikan tekanan terhadap ketersediaan infrastruktur, pelayanan publik, lahan perumahan, hingga sumber daya alam. Topik ini menjadi sangat penting karena pembangunan harus sejalan dengan perubahan demografi. Tanpa pemahaman bagaimana pertumbuhan penduduk terjadi dan dampaknya, pemerintah akan kesulitan dalam menyusun sebuah kebijakan. Oleh sebab itu, kami mengambil topik ini karena memiliki urgensi yang sangat penting. Lanjut. Oke, berikutnya saya menjelaskan tentang data demografi di Kalimantan Timur. Nah, di sini data ini diambil dari Badan Pusat Statistika, yang di mana data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk di tiap daerah Kalimantan Timur itu berbeda-beda. Samarinda dan Balikpapan adalah daerah yang penduduknya paling banyak dan paling padat, sedangkan Mahakam Ulu adalah yang paling sedikit penduduknya. Penajam Pasar Utara memiliki pertumbuhan penduduk paling cepat karena terjadinya pembangunan IKN. Nah, secara keseluruhan penduduk Kalimantan Timur itu bertambah cukup cepat setiap tahunnya. Selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sebab akibatnya. Saat ini, pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur sangat tinggi hingga mencapai 2,8% per tahun. Dan angka ini jauh di atas rata-rata nasional. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh banyaknya orang yang pindah ke Kalimantan Timur dari berbagai daerah di Indonesia. Arus migrasi ini juga membuat banyak anak ikut pindah dan sering mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan sekolah di tempat baru. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah anak yang tidak sekolah dan menurunnya rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun sistem pendidikan yang lebih siap, lebih merata, dan mampu mengikuti perubahan kondisi penduduk di Kalimantan Timur. Selanjutnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi fenomena ini terhadap pembangunan. Jadi yang pertama, kita ada kebutuhan fasilitas dan fleksibilitas pendidikan itu lebih besar. Jadi ketika arus migrasi yang tinggi ini menyebabkan pertambahan jumlah anak usia sekolah dan keluarga migran ini meningkatkan beban pada sekolah-sekolah. Jadi seperti dilansir dalam Kaltimpedia 2025, kurangnya kesiapan infrastruktur pendidikan nantinya akan berakibat kepada meningkatnya angka anak tidak sekolah atau putus sekolah. Jadi pemerintah seharusnya bisa nanti membuat kebijakan untuk memperluas kapasitas sekolah, kemudian fasilitas pendukungnya juga. Dan yang kedua ada kebutuhan perumahan, pemukiman, dan infrastruktur sosial yang memadai. Jadi pertumbuhan penduduk, terutama di kota atau kawasan urban akibat migrasi, itu meningkatkan permintaan terhadap perumahan, air bersih, sanitasi, transportasi, dan layanan dasar lainnya. Jadi ketika permintaan ini itu tidak diimbangi dengan pembangunan perumahan dan infrastruktur, itu bisa menyebabkan permasalahan seperti hunian yang padat, kemudian fasilitasnya kurang memadai, kemudian terjadi kemacetan. Nanti sehingga perlu adanya kebijakan perencanaan tata ruang. Kemudian yang ketiga ada perluasan layanan publik dan pelayanan sosial. Pertumbuhan populasi berarti lebih banyak warga yang membutuhkan layanan dasar, seperti misalnya kesehatan, kemudian transportasi tadi, sehingga pemerintah daerah ini perlu memperluas dan memperkuat layanan publik agar mampu melayani semua kebutuhan itu. Nah, ketika tidak dipenuhi, maka akan memicu permasalahan seperti kemiskinan, kemudian kesulitan akses kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yakni ada peluang ekonomi meningkat, asalkan tersedianya lapangan kerja sebesar pertumbuhan penduduk. Dengan banyaknya penduduk usia produktif dan migran yang datang, Kalimantan Timur ini punya potensi untuk bonus demografi, yang mana nantinya itu tersedia banyak tenaga kerja, kemudian pasar tenaga kerjanya juga besar, dan daya konsumsi meningkat. Nah, ini tuh bisa mendorong sektor ekonomi
industri, jasa, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Nah, untuk merealisasikan hal tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan. Kemudian yang kelima ada risiko ketimpangan wilayah. Jadi migrasi ini cenderung terpusat ke daerah kota besar atau wilayah industri. Nah, dalam hal ini tuh merujuk pada IKN atau Ibu Kota Nusantara. Nah, ini tuh tentunya menyebabkan urbanisasi itu tinggi dan pertumbuhan penduduk itu terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Jadi sementara di desa atau pedalaman itu bisa tertinggal pembangunannya sehingga perlu pemerataan pembangunan. Kemudian yang keenam yang terakhir ini ada kebutuhan pengelolaan lingkungan dan sumber daya. Pertambahan penduduk dan aktivitas manusia itu bisa meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Nah, misalnya penggunaan lahan, kemudian tadi kebutuhan air bersih, kemudian sanitasi limbah, serta dapat terjadi degradasi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, seharusnya pembangunan itu harus direncanakan secara keberlanjutan agar tidak terjadi hal tersebut. Selanjutnya. Oke, selanjutnya, nah apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur ini? Yang pertama itu bisa dengan pengendalian kuantitas penduduk dan kualitas penduduk. Pengendalian kuantitas penduduk ini misalnya dengan contoh penggalakan program keluarga berencana atau KB. Dan kualitas penduduk ini misalnya dengan dimulai sejak dini, yaitu dengan program penurunan stunting dan berlanjut sampai nanti dewasa dengan adanya pendidikan-pendidikan berbasis kompetensi atau vokasi. Yang kedua itu ada diversifikasi ekonomi dan lapangan kerja. Nah, penduduk Kalimantan Timur ini tidak hanya penduduk yang memang asli dari Kalimantan Timur. Ada juga kelompok-kelompok dari urbanisasi ataupun yang disebut juga migran. Nah, hal ini diperlukan diversifikasi ekonomi dan penyediaan lapangan kerja agar tidak menimbulkan pengangguran. Selanjutnya ada pemerataan infrastruktur dasar dan strategis. Nah, hal ini penting karena demi menunjang mobilitas dan konektivitas antar daerah, maka diperlukan pemerataan infrastruktur dasar dan strategis. Contohnya adalah membangun jalan-jalan antar wilayah dan juga pemerataan akses air bersih dan juga listrik. Selanjutnya adalah pengelolaan tata ruang dan lingkungan. Nah, dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak ini, jangan sampai tata ruang yang ada di Kalimantan Timur itu tidak terpayungi secara tertata dan juga lingkungannya rusak akibat pertumbuhan yang terus bertambah mengakibatkan alih fungsi lahan seperti itu. Yang terakhir itu kolaborasi dan kemitraan dengan multisektor, yang mana ini perlu karena kita ketahui kita tidak bisa bekerja sendiri, jadi kita perlu kolaborasi dan kemitraan dengan multisektor, baik itu pemerintah maupun swasta melalui CSR dan NGO-NGO dari luar. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur yang cepat ini menuntut pemerintah untuk mengintegrasikan pengendalian jumlah dan peningkatan kualitas penduduk dengan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini perlu didukung melalui diversifikasi ekonomi agar peluang kerja semakin luas, pemerataan infrastruktur dasar di seluruh wilayah, penguatan tata ruang dan perlindungan lingkungan untuk menjaga daya dukung, serta kolaborasi lintas sektor agar perencanaan berjalan efektif. Pendekatan yang terpadu tersebut penting agar pertumbuhan penduduk tidak berubah menjadi beban, melainkan menjadi kekuatan bagi pembangunan jangka panjang provinsi. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Sekian presentasi dari kelompok A. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.